Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yunitasari dari kelas Manajemen 20A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat grafik tugas dari praktikum statistika. Yang pertama-tama kita buka dulu tugasnya yang telah dikasih. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat grafik line bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 untuk retail sales 10 brand teratas. Nah, kemudian kita buka tabel yang berisi keseluruhan materi. Nah, tinggal kita copy ke saya sudah menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk grafik. Saya sudah menyisikan agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste ke blank dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini sudah di blok, kita masuk ke menu insert, pilih di grafik line. Nah, itu ada 3D. Kita pilih yang 2 dimensi line. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke lebih rapi. Kemudian kita bisa mengubah stylenya sesuai yang kita inginkan atau agar lebih mudah atau agar mudah lebih dibaca. Nah, kita ganti namanya retail sales. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu buat grafik pay untuk market share retail sales selama tahun 2019. Kita buka Excel yang saya sisipkan tadi. Kita copy juga. Nah, kita paste sama seperti tadi. Kemudian kita masuk ke insert di menu pay. Ini ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan donat. Kita pilih yang 3D aja. Kita ubah stylenya jadi seperti ini. Ini bisa kalian ganti warna sesukanya. Kita ganti grafik pay share. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu buat grafik bar bulan Januari dan bulan Desember untuk retail sales 10 brand teratas. Sebenarnya saya udah bikin grafik juga, sudah selesai, tapi ini saya bikin ulang untuk memberitahu cara pengerjaan grafiknya seperti apa. Nah, ini kita blok juga, kita copy, kemudian kita paste di sini sama seperti yang awal tadi. Kita blok, ini terlalu mepet,
pindahkan dulu, kemudian ke menu insert tadi untuk grafik bar. Ada banyak pilihan ya. Untuk grafik bar ada stack bar, clustered bar, kemudian ada 100% structured bar, ada 3D clustered bar, kemudian ada 3D stacked bar, kemudian ada 3D 100% structured bar. Kita pilih yang berwarna. Oke, seperti ini. Kita ganti menjadi retail sales. Nah, kita ke soal yang ini untuk retail sales bulan Januari. Kemudian untuk bulan Desembernya, ini untuk bulan Desember kita copy juga, kemudian kita paste di bawahnya. Kita ke insert, sama yang grafik bar. Kalian bisa ubah-ubah sesuai keinginan kalian. Kita ganti retail sales bulan Desember. Nah, seperti ini gambarannya. Kita ubah tampilannya, bisa diubah-ubah sesuka kalian. Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 4, yaitu membuat grafik histogram bulan Januari sampai dengan Desember masing-masing untuk 3 bulan teratas berdasarkan retail sales. Nah, di sini udah ada masing-masing brand untuk 3 brand teratas. Yang pertama ada brand Toyota. Kita copy, kemudian kita paste ke blank document yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu insert. Kita pilih yang histogram. Ini ada histogram, ada 2, kita ambil dua-duanya. Ini yang pertama, kemudian kita blok lagi untuk histogram yang kedua. Nah, seperti ini. Ini ada garisnya aja yang membedakan. Nah, kita ganti warna buat membedakan aja. Kemudian untuk brand yang kedua, kita ganti namanya dulu,
retail sales brand Toyota. Yang ini juga diganti retail sales brand Toyota. Nah, seperti ini untuk yang brand pertama. Kemudian kita ke brand yang kedua. Ini kita ke ini, yang brand kedua kita copy, kemudian kita paste lagi, kita pindahkan ke sini, kita paste, kemudian kita ke insert untuk tim grafik histogram. Kita blok lagi, kemudian kita ke insert sama ini yang satunya, salah, maaf, ke yang ini. Di sini kita pilih yang ini buat membedakan aja. Oke. Kemudian kita ke yang ketiga, kita copy, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita ke ini lagi, ke histogram yang pertama, kemudian kita blok lagi, kita ke histogram yang kedua, nih yang ini ke sini. Nah, seperti ini. Ini tadi belum diganti. Sales brand Daihatsu. Ini juga sales brand Daihatsu. Kemudian yang ini kita sales brand Honda. Ini pun juga sama. Honda. Nah, seperti ini. Ini untuk soal yang keempat. Kemudian untuk soal yang kelima itu membuat grafik scatter untuk data ekspor dan import untuk 3 brand teratas. Data ekspor dan import itu yang ini untuk ekspor dan ini untuk import. Kita masuk ke sini saja. Yang ini ya. Yang ini. Nah, ini untuk yang ekspor yaitu 3 bulan teratas, bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita paste ke sini. Taruh sini, kita paste. Kemudian ke insert tadi untuk grafik scatter. Scatter itu ada beberapa jenis. Nah, ini untuk scatter, ini ada scatter with smooth line and markers. Ini ada scatter with smooth line. Ini ada scatter with straight line and marker. Dan ini scatter with straight line. Ini ada bubble dan ini ada 3D bubble. Ada beberapa jenis. Sebenarnya sama, cuma tampilannya aja yang beda, tapi ini patternnya juga sama. Kita pilih yang scatter ini. Oke. Nah, seperti
seperti ini. Dan kita pilih yang jenisnya ini yang ada garisnya seperti ini. Kita ke yang agak lebih jelas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, yaitu yang import, sama. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ke insert, ke recommended charts, alt charts, kemudian ke scatter, sama. Oke. Nah, seperti ini. Kita perbesar dan pilih ke quick layout. Ini ada banyak varian yang kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah dibacanya. Nah, ini kemudian saya ganti yang lebih gelap. Nah, seperti ini. Ini yang pakai yang 3D ya, bubble-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang soal pertama, ini soal kedua, ini soal yang ketiga, kemudian ini soal yang keempat, ini soal yang kelima. Seperti ini. Sekian dari penjelasan pembuatan grafiknya. Saya akan lanjut untuk penjelasan mengenai pembahasan bergrafik di PPT. Ini saya sudah bikin PPT-nya yang grafik tadi. Untuk cara pertama yaitu grafik line bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 untuk retail sales 10 brand teratas. Nah, di sini sudah tak sesuai soalnya, yang tabelnya sudah sesuai soal. Retail sales 10 bulan ke atas bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini brandnya yaitu ada Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motor, Suzuki, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, Wuling, dan Nissan. Bisa dilihat untuk grafiknya. Dari yang nomor 1, brand nomor 1 itu Toyota, di bulan Januari sampai dengan bulan Februari mengalami penurunan, kemudian bulan Februari sampai dengan bulan Maret mengalami penaikan, dari bulan Maret sampai dengan bulan April mengalami penurunan yang sedikit, bulan April sampai dengan bulan Mei mengalami penaikan, kemudian turun lagi di bulan Juni, naik lagi di bulan Juli, kemudian ini tidak ada penaikan dan tidak ada penurunan di bulan Juli ke bulan Agustus, kemudian ada penurunan di bulan September. Ini penurunan yang sangat sedikit, kemudian naik lagi di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember mengalami penaikan. Kemudian di bulan untuk brand Daihatsu mengalami penurunan, tapi tidak sangat curam, tapi agak menurun di bulan Februari, kemudian stabil sampai dengan bulan Maret, menurun lagi sampai dengan bulan April, dan naik sampai dengan bulan Mei. Di bulan Mei sampai dengan bulan Juni mengalami penurunan, kemudian di bulan Juli mengalami kenaikan sampai dengan di bulan Agustus. Bulan Agustus sampai dengan September mengalami penurunan yang sedikit, kemudian naik lagi sampai dengan bulan Desember.
Mungkin untuk dua contoh bisa dimengerti. Untuk ini yang brand ketiga sampai dengan ke-10 seperti itu cara membacanya. Lanjut untuk yang soal kedua, yaitu graphic pay untuk market share retail sales selama tahun 2019. Nah, ini saya sudah ada tabel market share retail sales tahun 2019 dan graphic pay share. Untuk soal yang ketiga yaitu grafik bar bulan Januari dan bulan Desember untuk retail sales 10 brand ke atas. Nah, ini untuk retail sales 10 brand ke atas bulan Januari, yaitu ada Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motor, Suzuki, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, Wuling, dan Nissan. Ini untuk grafik bar. Nah, untuk di bulan Desember, Toyota mencapai 33,420. Kemudian untuk soal yang nomor 4, grafik histogram bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 masing-masing untuk 3 brand teratas berdasarkan retail sales. Ini untuk brand yang pertama yang teratas yaitu Toyota. Toyota menjadi brand teratas pada tahun 2019. Kemudian untuk brand yang kedua yaitu Daihatsu. Daihatsu menempati posisi yang kedua untuk brand teratas di tahun 2019. Kemudian untuk brand yang ketiga yaitu Honda, sempat mengalami penurunan, kemudian naik lagi hingga 11.000. Mengalami penurunan di bulan Juni, kemudian naik lagi sampai dengan bulan Desember. Untuk soal yang ke-5, soal yang terakhir yaitu grafik scatter untuk data ekspor dan impor 3 brand teratas. Di sini untuk data ekspor brand teratas yaitu Daihatsu, Toyota, dan Mitsubishi Motor. Seperti ini. Untuk brand Daihatsu sempat menurun, kemudian naik lagi hingga 10.000, kemudian turun, kemudian naik lagi sampai dengan mencapai 12.000, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi sampai dengan bulan Agustus, kemudian turun sampai dengan bulan Desember. Seperti ini. Untuk brand Toyota ini untuk brand Toyota mengalami kenaikan, kemudian menurun lagi di bulan 4, kemudian kemudian naik di bulan Juli sampai dengan kemudian menurun sampai dengan bulan Desember. Untuk brand Mitsubishi sempat mengalami kenaikan, kemudian menurun di bulan April, kemudian naik
sampai dengan 4.000 di bulan Mei dan turun lagi sampai dengan bulan Juni. Di bulan Juli mengalami penaikan sampai dengan 4.336. Kemudian di bulan Agustus mengalami penaikan sampai dengan 7.265 sampai dengan bulan Oktober mencapai 9.763. Kemudian mengalami penurunan di bulan Desember sampai dengan 3.994. Untuk data import yaitu ada 3 brand ternama, yaitu brand Toyota, Mitsubishi Motor, dan Suzuki. Untuk brand Toyota mengalami penaikan sampai dengan bulan April, kemudian menurun di bulan Mei dan mengalami peningkatan di bulan Juni sampai dengan 2.360, kemudian naik sampai dengan 4.000 sampai dengan 2.461 di bulan Juli, tetapi menurun lagi di bulan Agustus hingga 1.554, kemudian naik sampai dengan bulan Oktober mencapai 2.231, kemudian mengalami penurunan dari bulan November sampai dengan bulan Desember yaitu hanya 829. Untuk brand Mitsubishi Motor yaitu mengalami penurunan hingga 253, kemudian naik di bulan Februari hingga 1.633 dan menurun sedikit di bulan Maret sampai dengan bulan April yaitu hanya mencapai 442. Kemudian naik di bulan Mei dengan nominal 577 dan naik di bulan Juni hingga 2.627. Kemudian mengalami penurunan di bulan Juli hanya mencapai 2.214 dan mengalami penurunan di bulan Agustus yaitu 1.759. Di bulan September pun mengalami penurunan yaitu cuma hanya 1.304 dan mengalami penaikan di bulan Oktober yaitu 3.157. Kemudian mengalami penurunan dari bulan November sampai dengan bulan Desember yaitu 1.055. Untuk brand Suzuki di bulan Januari sangat menurun, kemudian naik di bulan Februari hingga 3.000, kemudian turun drastis hingga 1.299 di bulan Maret, mengalami penurunan hingga 761 di bulan April, kemudian mengalami penaikan di bulan Mei dengan pencapaian 1.119, kemudian turun di bulan Juni hingga 1.034 dan naik lagi di bulan Juli sampai dengan 2.081. Di bulan Agustus mengalami penurunan hingga 993, kemudian menurun lagi tinggal 878. Di bulan Oktober mengalami penaikan hingga 1.094, kemudian menurun di bulan November sampai dengan 278 dan naik di bulan Desember hingga 916. Sekian presentasi penjelasan grafik yang saya bisa sampaikan. Apabila masih ada salah kata dalam penjelasan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.